Siapa yang pernah ngalamin gangguan sakit di daerah leher bagian belakang, kemudian sakitnya itu pegel banget menjalar sampai ke tangan, dipijit-pijit gak enak, biasanya kita akan nempel-nempelin tuh, koyok-koyok ya, terus kita pakai minyak usap-usap segala macam ya, dan rasanya juga nggak enak sampai belikat di punggung sini. Ini bikin kerjaan kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, hari itu berasa terganggu dan bisa berlanjut berhari-hari. Tapi tahu nggak sih sebenarnya gangguan kayak gini nih sebenarnya penyebabnya receh banget dan gampang diatasinnya. Kalau mau tahu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai. Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Umana, spesialis saraf. Kita akan bahas apa yang tadi saya sebutin di depan ya. Jadi banyak nih pasien-pasien saya yang datang itu keluhannya bukan sakit stroke atau segala macam ya. Ini penyakitnya penyakit yang common atau sering terjadi pada usia muda atau usia produktif. Jadi banyak banget yang datang dengan keluhan biasanya ada rasa pegel di tangannya. Kalau tangan pegel biasanya kemana? Biasanya adalah ke tukang urut atau dipijit. Nggak ada salahnya juga asal kita bisa tahu cara mijit dan ngurut yang benar dan juga nggak terlalu heboh ya. Tapi biasanya setelah dilakukan tindakan-tindakan tersebut, keluhannya nggak membaik, tapi tetap aja ada terus-terusan. Nah, disinilah mulai beredar atau muncul rumor di masyarakat yang katanya, oh ini kolesterol, ini pengentalan darah, oh ini karena ini asam urat, segala macam, darah tinggi. Ya oke, itu sebenarnya salah, oke. Yang benar ini adalah disebabkan karena adanya gangguan di daerah saraf leher yang kita sebut namanya cervical syndrome atau nama kerennya brachialgia. Oke, nama sederhananya apa? Nama sederhananya adalah gangguan saraf dan otot di daerah leher yang menyebabkan sarafnya itu mengalami apa ya, iritasi atau tersenggol. Nah, saraf di leher ini ada yang lari ke kepala, lari ke lengan, lari ke belikat dan sekitarnya. Nah, kalau kena yang larinya ke arah lengan, maka akan muncul keluhan tersebut. Ibaratnya sebuah komputer, kalau komputernya itu mati, kemudian kita akan cek komputernya, tapi komputernya bagus-bagus aja. Kenapa komputernya mati? Ternyata kabelnya yang bermasalah. Begitu juga dengan kasus ini. Yang dirasakan adalah tangan, tapi sebetulnya bukan tangannya yang bermasalah, tapi kabel tangan yang berasal dari leher tadi, itu yang bermasalah. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa kok sampai begini gitu ya? Nah, ini sering terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan ergonomik atau gangguan posisi yang tidak sesuai atau tidak ergonomis sebagaimana mestinya. Contoh, ini sering terjadi pada orang-orang yang sering melakukan aktivitas menunduk lama, ya. Menunduk lama, misalnya kita komputer, kita gadget, ya, buat yang ibu-ibu biasanya yang check out belanja online gitu ya. Kemudian orang yang suka nulis, baca, atau yang suka motong makanan, suka menyulam, apapun yang dilakukan nunduk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sering meletakkan benda sebelah pada posisi bahu. Entah itu tas dicantel, tas diselempang, atau apapun. Pokoknya dia hanya sebelah, itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah simetris. Kemudian orang yang menggunakan bantal lebih dari satu atau bantalnya tebal sehingga kita membuat posisi nunduk seperti ini. Nah, juga pada perempuan yang suka menggunakan high heel. Saya pernah bikin videonya, silahkan lihat di atas ya. Nah, ini terjadi secara akumulasi. Jadi nggak cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Terus gimana dong? Oke, yang harus dihindari adalah kita harus menghindari posisi-posisi menunduk kayak tadi. Jadi musuhnya posisi ini adalah posisi menunduk ya. Terus gimana kalau kita kerja? Oke, kalau kita kerja, kita boleh lanjut kerja. Tapi selain kerja, kan kita juga bisa menghindari yang lain. Contoh menggunakan handphone. Mana handphone? Oke, nih. Handphone tidak disarankan menggunakannya seperti ini. Ini menunduk ya. Ya, ini kita sebut namanya texting neck syndrome. Ini nggak boleh. Yang lebih baik adalah kita pakai begini nih. Tuh. Ya, jadi kita pakainya sejajar sama mata gitu ya, sejajar mata atau disebut eye level. Dengan kondisi kayak gini kita justru malah melengkung bukannya menunduk karena musuhnya adalah menunduk. Jadi ya seperti itulah yang sering mengakibatkan. Jadi kadang difitnah penyakit A, B, C, D padahal hanya itu doang gitu ya. Nah, untuk menangani selanjutnya adalah kita harus melakukan exercise setiap 1 jam 1 kali, kurang lebih 10-15 detik saja ya. Cara exercise-nya adalah gini. Misalnya gini, wah, gue kan kerja di kantor, gue 8 jam di depan komputer, susah dong. Oke, ini nggak perlu beranjak dari komputer, kita cuma perlu kayak gini. Nih, tep. Oke, tuh ya, seperti ini ya. Hanya seperti ini ya, lakuin 10-15 detik setiap jam. Nah, ini insya Allah akan membuat otot-otot di daerah tengkuk kita menjadi lebih rileks, lebih rilis, nggak kaku lagi, sehingga saraf yang tersenggolnya itu juga nggak kejadian.
dan ini akan berkurang. Dan keluhan ini bisa dibantu juga dengan melakukan fisioterapi, bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan. Jangan hanya obat yang diberikan di kolom komentar, karena pemberian obat harus berdasarkan konsultasi dan pemeriksaan fisik. Jangan sampai sembarangan. Kemudian juga bisa dilakukan kalau memang perlukan, kita lakukan injeksi. Dan untuk apa sih yang tanpa ke rumah sakitnya? Berenang dan exercise tadi. Gampang kan? Sebenarnya ini adalah akibat dari kebiasaan